Definisi dan tujuan mitigasi resiko yaitu di mana mitigasi resiko adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi dampak dari potensi ancaman atau kerugian yang mungkin terjadi. Nah, tujuannya di sini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau mengurangi dampaknya jika terjadi. Definisi dari tujuan evaluasi resiko yaitu di mana evaluasi resiko itu adalah proses menilai kemungkinan dan dampak dari resiko tertentu untuk menentukan tingkat-tingkat resiko yang terkait. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk memahami resiko yang mungkin dihadapi dan mengambil langkah-langkah secara efektif. Ini ada langkah-langkah mitigasi dan evaluasi resiko. Yang pertama itu ada identifikasi resiko, yang dimana kita harus mengenali potensi ancaman atau kerugian yang mungkin terjadi. Lalu yang kedua ada analisis resiko, yaitu menganalisis dampak dan kemungkinan terjadinya resiko. Lalu yang ketiga ada penilaian resiko, yang dimana penilaian resiko itu menilai tingkat resiko untuk menentukan prioritas tindakan. Lalu yang keempat ada pengembangan rencana mitigasi, yaitu membuat rencana untuk mengurangi atau menghilangkan resiko. Yang kelima adalah implementasi rencana mitigasi, melaksanakan langkah-langkah dalam rencana mitigasi. Lalu yang keenam ada pemantauan dan evaluasi, yang dimana memantau efektivitas rencana mitigasi yang telah dilaksanakan. Lalu yang ketujuh ada penyesuaian, yaitu menyesuaikan rencana mitigasi berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Lalu di sini saya akan membahas profil company dari PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, yaitu di mana perusahaan infrastruktur energi terintegrasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology di Jakarta. Perusahaan ini tuh mengalami beberapa kali perubahan, yang dimana PT Astrindo Nusantara Infrastruktur pada tahun 2018 ini mengganti nama. Perusahaan mengalihkan fokusnya dari eksplorasi sumber daya alam lalu menjadikan ke pembangunan infrastruktur melalui anak perusahaannya. Lalu di sini ada pendapatan pada 2022 sebesar 205 miliar 856 juta 480 perak. Lalu ada laba bersihnya sebesar 14 juta 370 ribu. Lalu ada total aset yang dimana ada 130 juta 280 ribu. Lalu yang terakhir ada total ekuitas yang meraih 130 juta 280 ribu. Selanjutnya ada mitigasi resiko di PT Perusahaan Nusantara Astrindo. Yang pertama ada verifikasi portofolio proyek untuk mengurangi resiko proyek tunggal. BP berinvestasi dalam berbagai proyek infrastruktur yang berbeda di berbagai lokasinya. Yang kedua ada kontrak yang jelas, jadi memastikan kontrak dengan pemasok dan mitra proyek memiliki klausa yang jelas terkait dengan tanggung jawab, jadwal, dan pembayaran untuk mengurangi resiko kontrak. Yang ketiga ada pengelolaan resiko keuangan, yaitu BP menggunakan instrumen keuangan seperti lindung nilai untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar atau suku bunga yang merugikan. Selanjutnya ada balance sheet. Jadi di balance sheet ini terdapat jumlah aset, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, dan yang terakhir itu jumlah dari keduanya. Data dari perusahaan BP PT Astrindo pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Selanjutnya ada financial statement. Di situ terdapat income statement yang di dalamnya ada penjualan, harga pokok penjualan, laba bersih, dan juga cash flow. Yang di dalamnya ada arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivasi investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dari PT Astrindo Nusantara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berikutnya ada financial ratio, terdapat 2 poin, yaitu liquidity ratio yang terdapat aktivitas lancar, hutang lancar, rasio lancar, dan yang terakhir ada profitabilitas ratio, ada laba bersih, pendapatan, dan NPM dari data PT Astrindo Nusantara dari tahun 2020 sampai 2022. Selanjutnya yaitu ada financial ratio. Yang pertama yaitu ada solvency ratio dari tahun 2020 hingga 2022 dengan total hutang, total aset, dan DAR yang tertera di atas. Lalu selanjutnya yaitu ada volume transaksi dari tahun 2020 hingga 2022 yang terdiri dari jumlah saham terdaftar, jumlah saham beredar, dan jumlah volume transaksi.
Lalu selanjutnya itu ada before interest taxes depreciation and amortization atau yang disebut juga dengan EBITDA. Nah, EBITDA di sini tuh tertera dari tahun 2020 dengan total hasil operasional, depresiasi, amortisasi, dan total EBITDA. Lalu selanjutnya yaitu ada Beta BP dari PT Astrindo Nusantara yang terdiri dari summary output dan ANOVA. Di slide ini ada risk management atau manajemen risiko. Ini ada matriks risiko dan masalah atau risiko dengan yang paling rendah itu di fluktuasi nilai tukar mata uang dengan skornya 1,5/5 dan yang paling tinggi itu ada di keterlambatan penyesuaian proyek skornya 5/5. Lalu selanjutnya di slide ini masih lanjutan risiko matriks yang tadi. Dan slide selanjutnya itu ada mitigasi dan evaluasi risiko dari manajemen risiko yang sebelumnya. Itu yang pertama ada penurunan harga saham, mitigasinya itu perlu memperkuat analisis fundamental dan teknikal saham. Lalu yang kedua penurunan permintaan jasa infrastruktur, mitigasinya itu melakukan riset pasar yang lebih mendalam untuk memahami tren dan kebutuhan pasar. Lalu yang ketiga keterlambatan penyelesaian proyek, mitigasinya itu perlu menerapkan sistem manajemen proyek yang terintegrasi. Lalu kesimpulannya, sebagai entrepreneur, PT Astrindo perlu memperkuat analisis data untuk mengatasi fluktuasi saham, melakukan riset pasar berkelanjutan, dan menggunakan teknologi manajemen proyek untuk mengurangi risiko keterlambatan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnis.